Selamat datang di podcast Bisik-Bisik atau Bincang Asik, tempat di mana kita berbicara tentang isu-isu pendidikan yang menginspirasi dan memotivasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di dunia pendidikan, yaitu pendidikan karakter di usia sekolah dasar. Dan kali ini, saya sangat senang sekali karena bisa berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa, seorang guru SD yang akan membagikan pengalamannya dalam mendidik anak-anak dan membentuk karakter mereka. Selamat datang Ibu Sunarsi SPD. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Saya juga senang sekali kalian anak-anak muda bisa meluangkan waktu di sini untuk belajar lebih banyak dan bisa melihat langsung bagaimana pendidikan di sekolah dasar itu dilaksanakan, terutama di daerah terpencil seperti ini. Oke pemirsa, untuk mengawali pertanyaan yang pertama, mungkin Ibu bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana pendidikan karakter diterapkan di sekolah dasar. Pendidikan karakter saya terapkan terutama bagi semua Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah dasar ini, karena mengingat pendidikan karakter itu sangat penting. Kalau ditinjau dari kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter itu lebih penting daripada kita sekedar menyampaikan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu umum. Karena pendidikan karakter itu sangat membentuk kepribadian anak sejak dini ya, Mbak, maaf ya. Untuk membentuk kepribadian anak sejak dini, anak perlu dididik terutama di bidang karakter. Karakter itu mencakup itu yang pertama, tingkah laku. Itu sangat perlu sekali untuk diberikan bimbingan, terutama kalau di sini kita berikan pembiasaan yang sangat berkaitan dengan tingkah laku anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat pendidikan karakter itu penting bagi anak-anak di usia terutama sekolah dasar? Ya, sekolah dasar merupakan usia dini bagi anak-anak untuk mengenal lingkungan, untuk mengenal dunia luar. Jadi kalau kita sebagai guru SD di sini memberikan bagaimana cara anak untuk mengetahui pendidikan karakter yang sebenarnya dan untuk melaksanakan bagaimana kita bisa menjalankan atau sesuai dengan program kita, terutama anak bisa bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan karakter yang kita harapkan, terutama kepribadian mereka, budi pekerti mereka, maka itu sangat perlu untuk diberikan dan terutama bagi sekolah dasar, karena sekolah dasar itu merupakan inti atau awal yang harus anak-anak pelajari sebelum mereka mengenal pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada pendekatan atau metode khusus yang digunakan untuk membentuk karakter pada anak, terutama anak SD? Iya, kalau di sekolah itu ada berbagai macam atau berbagai cara pendekatan. Misalnya selain dengan pembiasaan sebelum jam pelajaran, pembiasaan dari Kamis itu ada pembiasaan bahasa Jawa. Kemudian hari Jumat itu ada pembiasaan yang berkaitan dengan kata atau budi pekerti, misalnya membaca Asmaul Husna. Dan juga ada pembiasaan yang berkaitan dengan kebugaran anak, Islam dan sebagainya itu ya. Setelah itu dilanjutkan bersih-bersih. Nah, semua itu sangat mempengaruhi karakter anak, bahwa semua yang diajarkan di sekolah itu wajib dilakukan dan wajib ditindaklanjuti oleh anak dengan bimbingan Bapak Guru. Selain itu juga di dalam jam pelajaran kita harus memberikan selipan-selipan, misalnya dalam pelajaran bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kita bisa memberikan sebuah narasi atau cerita yang berkaitan dengan berbagai macam atau sifat manusia yang mungkin bisa digambarkan dengan berbagai cerita hewan, yaitu menunjukkan berbagai karakter, di mana di sana ada peran sebagai antagonis, peran sebagai protagonis ya gitu. Jadi anak nanti setelah diberikan cerita, anak diberikan waktu untuk mengambil kesimpulan dan untuk mencermati cerita yang tadi sudah diberikan. Apakah cerita itu tadi bermanfaat atau tidak? Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, atau mana yang manfaat yang bisa kita ambil dari amanat atau pesan dari cerita yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung pendidikan karakter, apalagi di usia anak sekolah?
jam di rumah itu lebih panjang. Kalau kita hitung 24 jam, di sekolah itu sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, otomatis Bapak Ibu guru itu nanti memberikan bimbingan atau contoh-contoh kebiasaan itu sangat waktunya itu sangat terbatas. Kalau di rumah dalam berbagai hal, misalnya sambil bekerja, sambil bermain, sambil makan, mau berangkat tidur, orang tua bisa memberikan kebiasaan mungkin dengan mau tidur diberikan cerita, mau bekerja diberikan ulasan bagaimana tanggapan masalah anak ini untuk melakukan pekerjaan itu merupakan contoh yang konkret yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak. Jadi anak bisa dari itu mengambil sikap disiplin, kreatif, inovatif, apalagi untuk melakukan tugas dengan disiplin dan terutama itu anak bisa membentuk karakter anak yang sebenarnya. Berarti diterapkan sama orang tua itu. Iya, karena anak sebelum sekolah mestinya tinggal di rumah. Ya, anak baru masuk sekolah kan usia tahun TK, baru di SD. Jadi sebelum di SD ini masih banyak hal-hal yang sudah dilakukan sebelum masuk sekolah SD, terutama di lingkungan rumah dengan orang tua. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni apa tantangan terbesar bagi Bapak Ibu guru yang selama ini dihadapi dalam mendidik karakter anak, terutama karakter anak SD yang berbeda-beda? Ya, kami melihat dari berbagai hal karena latar belakang anak itu berbeda-beda. Dilihat dari segi keluarga, ada keluarga yang disiplin menjalankan ibadah, disiplin dalam mendidik anak, disiplin dalam mengarahkan anak untuk bagaimana belajar yang baik, bagaimana mengatur waktu yang baik, bagaimana untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu anak-anak sudah terbiasa kalau dari lingkungan yang baik, yang sehat. Tapi mungkin ada juga anak-anak yang kita hadapi ini yang mempunyai lingkungan keluarga yang kurang bagus. Maksudnya kurang bagus, kurang beruntung. Mungkin ada dari anak-anak yang broken, mungkin anak yang ditinggal keluarga, ayah ibunya bekerja di tempat jauh, akhirnya di rumah bersama neneknya atau keluarganya yang lain, maka anak-anak ini sangat kurang perhatian. Dan dengan begitu anak-anak ini mencari perhatian di luar dengan berbagai hal yang dia lakukan, misalnya di sekolah dia dengan mengerjai teman-temannya, dengan tidak menghargai waktu guru mengajar, dia berulah sendiri. Nah itu karena anak tersebut kurang perhatian. Makanya anak-anak seperti itu perlu diberikan perhatian khusus, ya waktu tambahan khusus mungkin bisa disediakan oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan waktu bercerita, mungkin untuk memberikan peluang bagi dia untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Misalnya dia memendam perasaan atau keinginan apa saja yang tidak bisa disampaikan karena keluarganya tidak ada, misalnya ditinggal bapak ibunya kerja dari pagi sampai malam, atau hanya tinggal bersama ibunya atau ayahnya, maka dia perlu sekali untuk mendapatkan perhatian yang khusus. Ya karena anak tersebut mungkin perlu perhatian yang khusus agar dia bisa, kita sebagai guru berusaha untuk membuat anak itu bisa mengejar ketertinggalan yang dia hadapi. Misalnya dalam belajar dia kurang bagus, untuk di kelas misalnya dia tidak bisa mencapai nilai yang lebih baik dari teman-temannya, makanya kita sebagai guru berusaha untuk memberikan peluang atau perhatian khusus pada dia dengan cara mendekatinya, bagaimana dia bisa melakukan apa yang dia untuk bisa diekspresikan dalam bentuk yang baik. Berarti sebagai guru kita juga harus peka ya? Iya, kita sebagai guru tidak hanya mengajar ilmu, tapi kita juga sebagai guru pembimbing, guru konseling terhadap masalah-masalah yang anak hadapi, terutama untuk di SD. Kalau di SMP SMA jenjang yang atas ada sendiri guru sebagai pembimbing dan konseling, tapi kita sebagai guru SD itu guru semuanya, tidak hanya mengajar ilmu, tapi kita juga harus membenahi mungkin ada anak yang baik atau anak yang ada baik, bagaimana cara untuk meningkatkan anak tersebut bisa menyesuaikan dengan kemampuan, dengan ketertinggalan yang dihadapi, dia bisa untuk meningkatkan dan seperti yang Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada momen tertentu selama pengalaman mengajar Ibu
yang membuat ibu itu merasa bangga dengan perubahan karakter pada anak? Iya, ada sesuatu hal yang membuat saya bangga. Dulu belum pernah diterapkan kebiasaan-kebiasaan, tapi dengan melihat kemajuan, perkembangan zaman, dan apa itu perkembangan tingkah laku anak yang sekarang ini kadang itu kurang bisa menghargai orang tua, menghargai guru, dan dalam berteman itu kurang bisa bertingkah laku yang baik, yang sopan. Kadang dia masih bully ya, kadang mengajak temannya karena orang tua seperti itu. Maka sekarang ini berangsur-angsur membaik dan alhamdulillah bisa, walaupun belum 100% tapi bisa kami kurangi dengan cara seperti itu, memberikan kebiasaan-kebiasaan dan memberikan berbagai cerita yang berpengalaman yang membuat anak itu bisa mengambil amanat atau pesan yang ada di dalamnya, bisa mengambil contoh-contoh yang baik dalam karakter-karakter tersebut. Maka anak dengan sendirinya bisa merubah sedikit demi sedikit perilaku yang kurang baik. Itulah harapan kami sebagai guru, dan harapan yang lebih baik lagi supaya anak nanti tidak hanya bisa merubah sikap atau perilaku atau karakter mereka, tapi juga bisa meningkatkan prestasinya lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni menurut ibu seberapa besar pengaruh pendidikan karakter terhadap perkembangan sosial dan emosional pada anak? Untuk pendidikan karakter sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Bagi anak-anak yang pendidikan karakternya atau karakternya sendiri kurang bagus, maka cenderung emosionalnya itu lebih tinggi. Ya, emosionalnya itu lebih tinggi. Dia kurang bisa untuk berpikir bagaimana saya setelah melakukan hal itu, misalnya melakukan kesalahan atau membuli temannya. Dan dia itu tidak berpikir apa nanti setelah saya lakukan ini akibatnya tidak berpikir ke situ. Jadi anak-anak itu emosionalnya cenderung lebih kuat. Kalau masalah sosial anak-anak kalau kita tinggal di dalam lingkungan seperti ini, rasa sosialnya itu saya kira bagus. Dengan teman-temannya juga baik, dengan bapak ibu guru juga baik, peduli sekali dengan teman-temannya. Cuma apa itu ya, pendidikan atau apa tuh cara-cara mereka melakukannya itu loh kurang Kurang tepat ya, kurang apa ya, kurang begitu, ekspresinya itu sangat minim sekali, bahasanya itu loh kadang itu sangat belum tertata. Belum tertata. Ya maklum di sini kan daerahnya pinggiran, paling pinggir, soalnya sebelahnya kan sudah ada. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa hidup di lingkungan yang bebas. Anak-anak di sini sudah biasa hidup di lingkungan bebas, tapi sebenarnya hati mereka itu baik sekali. Tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak mudah bertengkar. Cuma anak-anak dalam mengekspresikan cara pergaulan di lingkungan ini loh kurang halus bahasanya. Masih kasar. Perilakunya ya kasar. Seperti saya sendiri, saya kan asli dari sini. Ya. Saya asli dari sini. Kalau saya disuruh halus itu, maaf saya tidak bisa. Ya belum bisa. Padahal saya sudah kemarin. Tapi ya begini. Nah, mungkin karena ini karakter saya juga asli daerah pinggiran seperti ini. Kalau mungkin Mbak bapak ibu yang lain dari kota, misalnya di bukannya kan bahasanya halus. Tapi kalau saya bilang sangat amat kurang sekali. Jadi mungkin kalau saya mendidik anak mungkin ya sangat kurang. Gitu. Saya akui saya kurang sekali dalam mendidik anak untuk berbudi pekerti yang baik halus itu sangat kurang. Tapi saya akan selalu berusaha bagaimana anak-anak itu selalu berbudi pekerti yang baik, bertingkah laku yang baik, ya. Terutama tutur kata. Iya, tutur kata, perilakunya begitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa pesan yang mungkin ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak di generasi mendatang, terutama ini penerus bangsa ya, bicara tentang penerus bangsa. Saya ingin dan saya mohon untuk semuanya seperti Mbak ini yang masih muda untuk berkarya yang lebih bagus, lebih baik, untuk memberikan yang terbaik
bidang pendidikan ya. Karena mengingat semakin maju IT atau digital dengan digital sekarang ini, anak-anak itu sangat kurang peduli terhadap apa itu cara berpikir yang berbeda. Dalam hal ini budi pekerti itu sangat amat sangat semakin lama semakin berkembang ya. Kemudian mereka itu selalu mengedepankan IT. Iya dong. Kalau saya lihat di apa itu medsos ya, mereka itu sangat kurang dalam menjaga perasaan orang lain, perasaan orang tua, perasaan teman. Dia hanya sekedar mengeluarkan inisiatif tanpa mempedulikan akibat yang akan terjadi. Terima kasih kepada Ibu Sunarsi atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya yakin banyak sekali pendengar yang terinspirasi dengan cerita dan pengalaman yang telah Ibu sampaikan. Oke, baiklah teman-teman, cukup sampai di sini podcast bisik-bisik tentang karakter pendidikan anak di SD. Bersama Ibu Sunarsi, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.